Siapa yang mengira awal tahun 2020 ini akan terjadi badai setelah Indonesia disapa pandemi COVID-19. Disebut dengan badai karena dampak COVID-19 menjangkau semua aspek kehidupan, kesehatan, sosial, pendidikan, perekonomian, hingga pangan. Itu pula yang dialami Provinsi Jawa Tengah. Hingga sekarang, belum ada yang tahu pasti kapan pandemik ini berakhir. Namun yang pasti, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih bekerja keras agar pendidikan berjalan, kesehatan masyarakat terjaga, ekonomi tidak terlalu terpuruk, dan terjamin kebutuhan pangannya. Sejak pandemi COVID-19 melanda pada Maret lalu, banyak sudah dunia usaha yang terdampak. Pemutusan hubungan kerja tak terhindarkan, gulung tikar tak bisa dielakkan. Pada 29 April lalu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 37.400 pekerja dirumahkan. Sementara 13.163 orang lainnya terkena PHK. Kalau yang saya alami pribadi sih berat ya Mbak. Soalnya untuk masa pandemi ini memang saya sebagai sales mobil baru memang penurunan drastis untuk penjualan mobilnya sangat signifikan sih. Dari awalnya sebulan itu dealer bisa jual 40-an, kita satu dealer bisa jual paling di bawah 10. Awal pandemi sejak Februari Maret dan itu jadi kayak kaget gitu loh Mbak. Kita nggak tahu kan soalnya waktu kita Desember Januari kita belum kerasa dan waktu itu masih kita jualan masih oke-oke aja dan ternyata sampai Februari itu kita benar-benar turun dari 30 unit kita turun ke di bawah 10 unit. Jadi buat teman-teman sales juga, wah dampaknya sangat-sangat signifikan sih. Di rumah kan saya sejak sebelum itu sih, sebelum Lebaran sih. Setiap hari saya melayani di 4 kelurahan. Itu belum dari yang luar-luar kayak snack atau makan-makan untuk makan siang itu. Ya setiap hari itu selalu ada. Paling enggak berapa? Sehari itu minimal itu 30 dus. Itu untuk makan ya. Untuk snack biasanya nasi sama snack gitu digabung ya. Begitu. Tapi setiap hari. Mulai Maret ya, awal sekolah semua itu diliburkan, semua dari situ sampai dengan bulan ini tidak berhenti total sama sekali tidak. Ada itu untuk acara pernikahan ya, itu yang sudah masuk ya dibatalkan hanya karena pandemi tidak boleh kumpul-kumpul dan sebagainya itu. Sudah mendekati hari H di cancel, jadi apa yang sudah dibelanjakan kan tidak bisa sih, kerugiannya di situ. Tetap karena mereka sudah membayar lunas. Jadi di sana mereka juga tidak jadi ada acara, dibatalkan. Yang tadinya mau diundur, ternyata berkepanjangan jadinya batal. Jadi uang diminta kembali. Tapi ya saya potong dengan kerugian yang sudah saya belanjakan itu tadi. Ya lumayan ya. Lumayan ya Mbak, karena mereka pesannya kan juga nggak sedikit ya, ada yang 500 porsi, ada yang 600 porsi ya begitu. Pendapatannya ya menunggu itu saja sambil berusaha jualan apalah, tapi untuk cateringnya sendiri berhenti total, belum berjalan karena orang kan mungkin juga masih takut
Ya sambil menawarkan seperti kayak nasi bungkus, mungkin ada yang membutuhkan apa, itu ya sampai seperti itu aja sih. Hanya sedikit-sedikit. Iya, di GrabFood juga pernah mencoba tapi juga masih belum berjalan. Bulan Agustus kemarin ada 3 orderan masuk, 3 ya. Baru bulan Agustus ini baru masuk, iya. Dampak ekonomi pada awal pandemi lebih dirasakan oleh pelaku usaha kecil hampir di semua sektor usaha. Catering, printing, konveksi, dan banyak lagi lainnya. Ya kalau sebelum pandemi biasanya bulan-bulan ini masuk anak sekolah itu biasanya seragam dari sekolah itu banyak. Karena pandemi ini kan anak sekolah enggak masuk, akhirnya kan kemungkinan seragam juga belum dikasih dari sekolahan, jadi enggak ada. Kalau untuk swasta kemungkinan ada, cuma 1-2 aja sekolahan tertentu. Terus pandemi ini pengaruh banget, soalnya kan waktu ini bulan-bulan gini juga banyak orang itu ya hajatan. Oh, iya. Nah, itu kan banyak yang cancel. Ya, banyak yang di cancel walaupun udah jadi banyak yang enggak diambil, itu juga banyak udah pada masukin jahitan juga enggak. Akhirnya diundur nanti sampai enggak tahu belum pasti itu. Pernah itu awal-awal Maret itu dapat orderan toga ya seragam wisuda dari Unisula itu sebesar 600 piece. Nah, sudah jalan hampir 1 minggu dipending. Akhirnya tidak jadi karena sudah terlanjur kita potong ya. Yang udah jadi itu dia mereka bisa bayar cuma berapa potong 50. Akhirnya yang 550 enggak jadi. Ya lumayan turun, cuma sekarang sih beralih ke masker kan. Masker yang dibutuhkan akhirnya kita produksi masker itu kemungkinan dari sisa-sisa kain perca yang jahitan dulu itu kita manfaatkan untuk buat masker. Itu uang seperti ini kan banyak yang dibutuhkan juga. Dari lainnya penjahit lainnya juga produksi masker sih Mbak. Kita juga saya suruh bantu juga. Minta tolong kadang itu untuk bantuan juga bisa, terus donasi bisa, kadang juga sebagian dijual. Merespons kondisi yang dialami masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera menyiapkan dana 1,4 triliun rupiah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Dana itu untuk jaring pengaman sosial dan ekonomi. Bantuan yang diberikan memiliki 2 mekanisme, yakni yang bersifat langsung dikonsumsi seperti kebutuhan pangan pokok dan bersifat pemberdayaan masyarakat. Ini terkait dengan jaring pengaman sosial. Lalu yang kedua, inline dengan yang sedang disiapkan oleh pusat adalah jaring pengaman ekonomi. Ya. Ini yang kita coba rinci lebih detail lagi, dan terakhir tentang pemanfaatan bantuan yang ada di desa. Ya. 3 hal inilah yang kemudian kita kalkulasi dengan lebih rinci lagi. Setelah kita kalkulasi rinci, ternyata kita butuh 1,4 triliun minimal, dan ini harus ada. Sumbernya boleh dari mana-mana, ini harus ada. Maka kita siapkan angka itu, dan saya bilang nggak boleh turun dari situ. Sebagai satu contoh saja, untuk jaring pengaman sosial ini, setidaknya kami menyiapkan satu senario kurang lebih 1,8 juta orang yang belum terjamin, yang akan kita jamin. Kami menghitung, umpama perempuan kepala keluarga. Ini kelompok-kelompok yang mesti kita perhatikan. Kelompok rentan dalam panti Pemprov. Ini mesti kita lokalisir agar kemudian mereka kita jamin aman.
Terus kemudian kelompok rentan di panti swasta. Ya, ini kita kunci-kunci dulu. Nah, terus kemudian pencegahan penyebaran COVID di panti milik pemerintah. Ini kelompok-kelompok rentan yang kita coba siapkan untuk mereka kita jamini antara lain. Termasuk tadi yang kita siapkan mereka yang kehilangan pekerjaan, terus kemudian yang sudah terlanjur ada di Jawa Tengah, kemarin mereka kerja di luar kota, ini yang kita siapkan. Lalu ada jaring pengaman ekonomi, umpama peningkatan kesempatan kerja, ini pendampingan dan sosialisasi kartu prakerja. Kalau pemerintah sudah seperti itu kan kita mesti siapkan ini. Lalu bintek-bintek pelatihan agar mereka kembali rebound, mereka semangat lagi bisa bekerja, termasuk nanti kita nempel dengan program padat karya yang ada di desa. Sehingga kalau mereka, Pak kami kehilangan pekerjaan, Pak kami sekarang bekerjanya sulit, kan desanya tetap membangun. Maka kemudian dana desa bisa digunakan untuk mereka bisa bekerja. Kan mereka jadi semangat lagi. Satu lagi umpama penguatan usaha ekonomi produktif masyarakat. Ini ada DBHCHT, dana bagi hasil cukai tembakau, ini gede duitnya kok. Ini bisa digunakan juga, termasuk untuk pemenuhan sarana kesehatan yang ada di kabupaten kota. Sehingga 1,4 triliun itu anggaran minimal yang harus kami sediakan dalam rangka pandemi respon di Jawa Tengah. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan memborong masker dari UKM di bidang konveksi yang ada di seluruh Jawa Tengah senilai 10 miliar rupiah. Ada pula bantuan jaring pengaman ekonomi senilai 38 miliar rupiah untuk membantu UKM di bidang boga. Bantuan diwujudkan dalam bentuk bahan baku seperti tepung, gula, minyak goreng, dan telur. Tidak cukup itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyiapkan pelatihan dan penyediaan modal dengan bunga murah melalui Bank Jateng. Pelatihan yang diberikan diantaranya manajemen usaha dan literasi keuangan. Dirut Bank Jateng, Supriyatna, mengemukakan, hingga 31 Mei 2020 sudah terselenggara 736 kali pelatihan untuk 9.453 pelaku UKM. Agar pelaku UKM mendapatkan pangsa pasar yang luas, Gubernur Ganjar Pranowo menjalin komunikasi intens dengan e-commerce raksasa nasional. Sebut saja Bukalapak, Blibli, dan Tokopedia. Harapannya bisa menjalin kerjasama yang memudahkan pelaku UKM Jawa Tengah dalam memasarkan produknya. Memanfaatkan pengikut Instagramnya yang mencapai 2,9 juta orang, Gubernur Ganjar Pranowo pun membuat terobosan dengan memberi ruang promosi bertajuk Lapak Ganjar bagi pelaku UKM Jawa Tengah secara gratis. Hasilnya, beberapa pelaku UKM merasa sangat terbantu. Pemilik UKM Batik Srihana, Sri Ambarwati mengaku produksi yang sebelumnya mandek sejak pandemi corona mendadak mengalami kenaikan penjualan hingga 350%. Pemilik usaha teri bawang goreng asal Blora, Pipit Samgautama, juga mencicipi manisnya produk yang dia hasilkan setelah dibeli musisi kenamaan Ari Lasso berkat fasilitas Lapak Ganjar.